sebagai suku terbesar di Sulawesi Selatan, dan juga terkenal sebagai penjelajah lautan yang hebat, dan perantauan mereka di Nusantara hingga di luar negeri membuat suku sangat terkenal, dan membangun beberapa pusat perdagangan, dan sekarang menjadi salah satu pusat kota besar di Indonesia, dengan jiwa perantauannya yang kuat, sehingga tak sulit ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, Malaysia, Singapura. Bersama infonya, ini dia suku Bugis. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan, salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah dengan ibu kotanya di Makassar, dan salah satu provinsi terkaya nomor 10 dan terpadat nomor 7 di Indonesia. Suku Bugis mendiami beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti sebagian di Kabupaten Maros dan Pangkep, Kabupaten Baru, Pare-Pare, Kabupaten Sidenreng Rapeng atau Sidrap, Kabupaten Pinerang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan sebagian Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Palopo, dan juga sebagian juga di Kota Makassar dan Goa. Suku Bugis suku terbesar di Sulawesi Selatan, dengan populasi kurang lebih 7 juta jiwa, dan sekitar 3.605.639 jiwa, menetap di Sulawesi Selatan, dan disusul suku Makassar sekitar 2.477.000 jiwa, dan suku Toraja. Suku Bugis terkenal karena perantauannya menempati berbagai tempat di Indonesia, hingga luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan lainnya. Perantau, atau disebut pasompe, sudah menjadi tradisi suku Bugis dari zaman kerajaan hingga saat ini, juga dikenal sebagai penguasa laut Nusantara di masa lalu, bersama suku Makassar dan suku Mandar, dan menguasai perdagangan di Nusantara hingga Malaka, dan menjadi penguasa wilayah atau pemerintahan kerajaan di masa lalu, menjadikan suku ini cukup dikenal di suku lain di luar Pulau Sulawesi. Dengan demikian, muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya suku Bugis, dan dari mana asal penamaan Bugis? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita kembali masa sekitar 19.000 hingga 40.000 tahun lalu, yang mana Sulawesi yang kita kenal sekarang dihuni manusia, diperkirakan dari manusia wajak, berasal bangsa ras Proto-Australoid, sebagai pemburu pengumpul, atau dikenal sebagai budaya Tohlian. Berdasarkan penemuan berbagai artefak, seperti sekitaran lembah Sungai Walenai dan di Maros, dan penemuan berbagai serpihan mikrolit diperkirakan berasal dari ras Melansoid atau Australoid, sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di Papua Nugini atau Australia, dan penemuan kerangka manusia, hasil penelitiannya ditemukan, bernama Bese dari 7.200 tahun lalu. Hasil DNA berkaitan dengan penduduk asli Australia dan Papua Nugini. Sekitar 4.000 tahun lalu, migrasi besar-besaran bangsa Austronesia, hingga sampai di Pulau Sulawesi yang kita kenal saat ini. Austronesia inilah yang kemudian berbaur dengan penduduk asli Sulawesi, dan menjadi nenek moyang langsung suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis. Kedatangan migrasi Austronesia ke Sulawesi membawa perubahan dalam sejarah wilayah tersebut, dan bahkan orang Austronesia membawa serta teknologi bercocok tanam, perahu layar, dan sistem sosial yang lebih modern. Menurut situs resmi Wajo, suku Bugis berasal dari dataran Cina, migrasi hingga sampai di Sulawesi. Penyebaran migrasi terbagi-bagi berbentuk kelompok bagian pesisir, dan sebagiannya ke daerah daratan tinggi atau pegunungan. Christian Pelras, seorang antropolog, mengajukan hipotesis bahwa Proto-Bugis kemungkinan tiba dari luar pesisir barat Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya mineral dan alam di daerah pedalaman. Seiring dengan penyebaran mereka ke interior wilayah, yang kini dikenal sebagai pusat Bugis. Kelompok ini semakin terpisah dari saudara-saudara mereka yang bersebelahan, seperti suku Makassar, Mandar dan Toraja. Pada saat yang sama, Proto-Bugis mulai mengasimilasi suku Austronesia, yang sebelumnya berada di daerah yang jarang penduduknya,
proses di mana populasi asli secara bertahap mengadopsi bahasa dari pendatang baru. Dengan demikian, terbentuklah identitas hibrida melalui etnogenesis yang menggabungkan unsur-unsur asli dari masyarakat pribumi dengan teknik, barang, dan ide baru yang dibawa oleh pemukim baru, termasuk tenun, pengerjaan logam, dan doktrin teologis. Masyarakat Bugis paling banyak mengetahui Tu Oge berasal dari seorang pelatlah Satumpuge, pendiri kerajaan Cina, dan pengikutnya menamakan dirinya Tu Oge, merujuk pada nama raja mereka, yaitu Lasat Tumpugi. Lasat Tumpugi adalah ayah dari Wicude dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wicude dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo, yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Namun menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada satupun tulisan menyebut Tu Oge di sastra Lagaligo, sedangkan Lasat Tumpugi bagian karakter utama dalam naskah tersebut. Sedangkan dari catatan kolonial, istilah Bugis pertama kali tercatat pada abad ke-16, khususnya dalam sumber-sumber Portugis. Catatan ini mencerminkan pengakuan yang semakin luas terhadap istilah tersebut selama periode ekspansi kolonial Eropa di Asia Tenggara, yang menunjukkan proses integrasi masyarakat Bugis dalam narasi sejarah regional yang lebih besar. Kemungkinan istilah Bugis dikategorikan sebagai eksionim, yang mengacu pada istilah yang diberikan oleh kelompok luar, bukan oleh komunitas itu sendiri. Masyarakat Bugis menyebut diri mereka sebagai Tu Oge atau Tu Bugis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah Bugis kemungkinan besar muncul dari interaksi eksternal, khususnya selama periode kolonial, yang mencerminkan pengaruh pertemuan lintas budaya terhadap penamaan etnis tersebut. Tanah Oge atau tanah leluhurnya suku Bugis, yang mana berada di sekitaran Danau Tempe, Danau Sidenring sekitaran Sungai Walenai, yang mana tempat bermukimnya nenek moyang suku Bugis pada pertengahan hingga akhir milenium kedua sebelum Masehi. Diperkirakan mereka penanaman padi secara spekulatif, sementara perbukitan dapat digunakan untuk bercocok tanam dengan sistem ladang, penanaman padi sawah, serta berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Sekitar tahun 1200 Masehi, awal suku Bugis melakukan hubungan dengan pedagang dari luar, dan barang dari luar mulai masuk seperti keramik dari Cina, tekstil mujarak, ditambah dengan penemuan sumber biji besi baru di Lu, memicu revolusi agraria. Revolusi ini meluas dari kawasan danau besar ke dataran rendah di timur, selatan, dan barat Depresi Walenai. Proses ini mendorong perkembangan kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan, dan transformasi masyarakat adat menjadi proto-kerajaan, yang bersifat hierarkis dalam kurun waktu 400 tahun berikutnya. Gaya hidup masyarakat Bugis kuno sebagian besar dipertahankan oleh masyarakat Toraja yang masih memeluk agama tradisional hingga awal abad ke-20. Komunitas-komunitas tersebut cenderung tersebar di sepanjang tepi sungai, pantai, atau tepi danau. Kegiatan utama pada periode ini meliputi bercocok tanam padi, millet, jali dan tanaman pangan lainnya, menangkap ikan dan kerang, memperoleh hasil hutan, serta berburu hewan liar. Kerbau dimasukkan dari luar untuk digunakan dalam acara-acara penting. Secara teologis, Bugis awal kemungkinan mempraktikkan pemujaan leluhur. Mereka juga memiliki ritual kuno yang berkaitan dengan pertanian dan kesuburan. Umumnya, jenazah dikuburkan, meskipun ada beberapa kasus di mana tubuh jenazah ditempatkan di laut atau danau, dan juga diletakkan di atas pohon, batu, dan dalam lubang atau goa. Praktik pemakaman lainnya termasuk pembakaran, terutama untuk para penguasa. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang suku Bugis, nantikan video selanjutnya di part 2, hanya di Infonea.